Halo teman-teman, selamat datang lagi di sesi panduan leksionari kita. Jujur, saya antusias banget hari ini karena materi kita benar-benar membuka wawasan. Sesi kali ini dirancang khusus sebagai panduan yang bisa Anda pakai setelah membaca teks-teks leksionari untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Kita sekarang lagi ada di momen yang sangat istimewa, yaitu Pekan Doa. Nah, fokus kita hari ini adalah melihat bagaimana merawat ciptaan Tuhan itu sebenarnya adalah wujud nyata dari kekudusan kita di hadiratnya. Jadi, mari kita pusatkan perhatian dan siap-siap buat menggali firman ini lebih dalam. Tapi sebelum kita mulai, mari kita jujur-jujuran dulu. Pernah nggak sih Anda lagi duduk, baca satu-satu teks leksionari harian, terus mikir, tunggu, ini maksudnya kemana ya arahnya? Terkadang kita baca setiap bacaan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tapi kita sama sekali nggak bisa merangkai maknanya secara utuh. Semuanya kerasa kayak potongan puzzle yang berserakan. Kalau Anda pernah merasa begitu, santai saja, Anda nggak sendirian. Itulah gunanya panduan kita kali ini. Kita akan cari intisari dari setiap bacaan, merangkumnya jadi satu pesan utama, dan di bagian akhir nanti, kita akan masuk ke pesan dan ajakan nyata yang bisa langsung dipraktikkan. Biar nggak bingung, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita lihat sekilas bacaan Pekan Doa. Kedua, imamat tentang mengorbankan ego. Ketiga, Mazmur soal tumpuan kaki Tuhan. Keempat, Petrus dan transformasi gaya hidup. Kelima, kita tarik benang merahnya. Dan terakhir, panggilan bertindak. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Bacaan Pekan Doa yang bakal jadi fondasi kita untuk 18 Mei 2026 ini. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, hari ini adalah Senin 18 Mei 2026. Kita sedang berada dalam masa Pekan Doa. Buat yang mungkin lupa, ini tuh semacam ruang hening yang sakral banget, persis di antara kenaikan Tuhan Yesus dan curahan Roh Kudus di hari Pentakosta nanti. Ini masa penantian kita. Dan untuk hari ini, ada 3 teks yang jadi menu utama kita. Imamat pasal 9, Mazmur 99, dan 1 Petrus pasal 4. Panduan kita kali ini akan jadi semacam peta buat Anda untuk memahami gimana 3 teks yang kelihatannya beda zaman dan beda topik ini, ternyata ngomongin satu hal yang persis sama, kekudusan dan ekologi. Masuk ke bagian kedua, imamat. Di sini kita akan bahas tentang mengorbankan ego dan coba menerjemahkan ritual kuno ke dalam bahasa ekologi modern. Harus diakui ya, baca kitab imamat itu seringkali bikin ngantuk karena detail ritual kunonya panjang banget. Tapi, coba perhatikan paralel yang brilian ini. Di satu sisi, kita punya ritual kuno di mana Harun menyiapkan kurban bakaran. Ini syarat mutlak loh, wujud ketaatan sebelum dia bisa berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita geser ke sisi satunya. Di zaman modern ini, kurban bakaran kita jelas bukan hewan lagi. Kurban kita adalah ego konsumerisme kita. Kita dipanggil buat mengorbankan kebiasaan kita yang haus banget mengeksploitasi alam dan menaruhnya di atas mezbah ketaatan. Ini adalah momen pengakuan dosa ekologis kita. Menohok banget kan? Terus apa yang terjadi setelah Harun taat? Puncaknya luar biasa, api keluar dari hadapan Tuhan. Tapi ingat, api Tuhan ini bukan cuma fenomena fisika kuno. Ini manifestasi dari kemuliaan Allah. Bayangkan kalau sebuah jemaat sekarang berani berkorban, mengalahkan ego eksploitatif mereka demi kelestarian bumi. Disitulah kemuliaan Tuhan bakal terpancar lewat alam yang pulih. Api Tuhan menyala saat kita, umatnya, menyelaraskan hidup dan ekologi kita dengan kehendaknya. Lanjut ke bagian ketiga, Mazmur. Kita akan lihat sebuah manifesto ekologis yang luar biasa dari Mazmur 99 tentang bumi sebagai tumpuan kaki Tuhan. Mazmur 99 itu melukiskan Tuhan sebagai Raja Agung yang memerintah seluruh ekosistem kita. Tapi, coba deh fokus ke baris ketiga di sini. Ini bagian favorit saya. Pemazmur bilang kita harus sujud menyembah di tumpuan kakinya. Anda tahu apa itu tumpuan kaki Tuhan? Iya, bumi ini. Bumi adalah tempat kaki Tuhan berpijak. Logikanya sederhana banget, tapi sangat kuat. Kalau kita merusak bumi, itu sama aja kita menajiskan tumpuan kaki Tuhan sendiri. Nggak masuk akal kan, kalau kita bilang kita menyembah Tuhan, tapi kita merusak tempat kakinya berpijak. Makanya, menjaga lingkungan itu bukan cuma soal aktivisme sosial kekinian, tapi benar-benar ibadah dan standar kekudusan kita di hadapan Allah. Oke, sekarang masuk ke bagian keempat, Petrus. Kita beralih ke perjanjian baru untuk ngomongin transformasi gaya hidup yang radikal. Rasul Petrus ini orangnya sangat praktis. Dan dia ngasih instruksi yang membumi banget lewat 4 langkah ini. Pertama, dia minta kita ninggalin keinginan daging. Kalau dikontekskan dengan merawat ciptaan, keinginan daging ini ya gaya hidup boros kita yang menguras sumber daya alam itu. Terus kita diminta mawas diri. Jangan gampang terhanyut sama konsumsi tanpa henti.
Kita harus berani menolak sistem ekonomi yang cuma peduli untung, tapi mengeksploitasi alam, dan mulai hidup dengan nilai kekekalan. Mengorbankan keserakahan kita sendiri itu wujud nyata dari menderita dalam daging yang dimaksud Petrus. Itu cara kita ikut ambil bagian dalam memulihkan ciptaan Tuhan. Nah, perhatikan yang satu ini. Petrus menganalisis bahwa dunia itu bakal merasa heran pas ngelihat perubahan hidup kita. Gini ya, kalau tiba-tiba Anda nolak pakai kantong plastik, atau milih desak-desakan naik transportasi umum demi nekan emisi karbon, atau mungkin nolak beli barang dari perusahaan yang rusak hutan, dunia pasti bakal ngeliatin Anda aneh. Mereka bakal mikir, ngapain sih repot-repot membatasi kenyamanan sendiri? Tapi hey, justru itu poinnya. Menjadi aneh di mata dunia karena Anda sibuk merawat bumi, itu adalah bukti nyata kekudusan Anda. Bagian kelima, benang merah. Nah, ini waktunya kita merangkum dan menyintesis makna kekudusan dari ketiga teks tadi. Jadi dari awal sampai akhir, apa intisari keseluruhan bacaan kita hari ini? Benang merahnya jelas banget. Kekudusan sejati itu bukan sekedar status eksklusif yang cuma kita pakai pas lagi duduk manis di dalam gedung gereja. Bukan. Dari ritual imamat soal kurban, pengakuan bahwa bumi itu tumpuan kaki Tuhan di Mazmur, sampai perubahan radikal gaya hidup di surat Petrus, semuanya nunjukin kalau kekudusan itu harus bergerak keluar. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, berarti kita bawa kekudusan itu keluar pintu gereja untuk menata kehidupan yang adil dan merawat bumi ciptaannya. Terakhir, bagian keenam, panggilan bertindak, pesan dan ajakan nyata buat kita semua. Buat gampangnya, jadikan kekuatan tiga ini sebagai pegangan Anda minggu ini. 1. Serahkan ambisi pribadi. Kayak Harun tadi, yuk kita tanggalkan ego konsumerisme kita. 2. Hormati ciptaan. Selalu ingat, bumi yang kita injak ini adalah tumpuan kaki Tuhan. Dan 3. Berani tampil beda. Gak usah takut dibilang aneh sama lingkungan sekitar, karena Anda memilih gaya hidup lestari. Ini adalah fondasi etika kita sebagai orang percaya. Terus, langkah praktis apa dong yang bisa langsung kita lakukan di Pekan Doa ini? Ini ada 3 ajakan konkret. Pertama, mulai dengan doa. Doakan secara spesifik pemulihan ekosistem di sekitar tempat tinggal Anda. Kedua, coba introspeksi sebentar. Temukan satu saja kebiasaan konsumtif Anda yang sekiranya merusak bumi, dan komitmenlah buat berhenti melakukannya dari sekarang. Dan ketiga, lakukan satu aksi fisik yang nyata. Entah itu nanam pohon misahin sampah, atau stop pakai plastik sekali pakai. Mari kita ubah teori yang udah kita bahas ini jadi aksi nyata. Dan akhirnya, ini pertanyaan penutup buat kita semua. Kebiasaan konsumtif apa sih yang bersedia Anda korbankan di atas mezbah hari ini demi memulihkan bumi yang notabene adalah tumpuan kaki Tuhan? Coba renungkan perlahan. Biarkan pertanyaan ini mengendap di hati Anda selama Pekan Doa ini. Mari kita buktikan, kekudusan kita bukan cuma lewat nyanyian dan doa, tapi lewat kepedulian nyata pada ciptaannya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi panduan kita hari ini. Teruslah jadi agen perubahan. Dan sampai ketemu lagi di materi panduan kita selanjutnya.